Pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Hari Buruh diperingati demo dan sosialisasi di stasiun kereta untuk mencegah pelecehan seksual di transportasi umum. Seorang pemancing tewas akibat lepas dari gendongan temannya saat menyeberang irigasi di Tulang Bawang. Ya Allah. Puluhan warga Tulang Bawang gotong royong menimbun jalan rusak dengan batang pohon kelapa akibat daerahnya nyaris terisolir. Dua remaja laki-laki ditemukan tewas akibat tenggelam di irigasi Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur, Metro pada Jumat malam. Pencarian jasad korban berlangsung selama 6 jam melibatkan petugas BPBD dan warga. Menurut warga, kedua korban tenggelam saat berenang di irigasi bersama 5 temannya pada Jumat sore. Tubuh keduanya terseret arus deras irigasi. Korban bernama Doni Nadine berumur 13 tahun dan Rafka Ariska berumur 12 tahun. Jenazah kemudian ditemukan berjarak sekitar 100 meter dari lokasi korban tenggelam. Oleh petugas, 2 jenazah korban kemudian dibawa ke rumah sakit. Seorang bocah laki-laki tewas akibat terperosok ke dalam sumur sedalam belasan meter di belakang rumah tetangganya di Desa Talagening, Kecamatan Kota Agung Barat, Tanggamus, Sabtu sore. Evakuasi korban berlangsung dramatis. Korban bernama Fahdil Haikal berumur 5 tahun. Jenazah berhasil dikeluarkan dari sumur oleh warga sebelum bantuan dari petugas datang. Warga menggunakan tangga masuk ke dalam sumur, kemudian mengikat tubuhnya dengan tambang dan sebagian warga menariknya dari atas. Menurut warga, kejadian bermula saat korban sedang bermain bersama beberapa bocah seusianya. Korban terperosok ke dalam sumur yang ditutup papan. Ya, masuk. Ini masuk. Ya. Masuk. Suara histeris dari beberapa anggota keluarga tersangka mewarnai penyergapan bandar narkoba bernama Solihin di Kampung Perairan Gedung Meneng, Tulang Bawang, Senin siang. Tersangka yang mengetahui kedatangan polisi sempat berusaha kabur ke sungai melalui pintu belakang. Namun upaya tersangka gagal setelah polisi berhasil mengejarnya. Tersangka kemudian pasrah ditangkap. Dari penangkapan pertama, polisi kemudian menangkap 2 tersangka lain, Supriyani dan Biamin, di dekat dermaga. Ketiganya tinggal bertetangga. Dari penangkapan para tersangka, polisi menyita 1 bungkus sabu-sabu seberat 10 gram. Mana?
Mayat seorang wanita ditemukan warga tersangkut di pinggir sungai Wai Pengubuan, Desa Tanjung Ratu, Lampung Tengah pada Senin siang. Saat baru ditemukan, tubuh mayat sudah rusak dan diduga korban telah meninggal lebih dari sepekan. Mayat kemudian dievakuasi oleh warga, petugas puskesmas, polisi, dan tentara. Saat diperiksa, sebagian organ pada mayat yakni kepala dan salah satu kakinya telah hilang. Mayat pertama kali ditemukan oleh nelayan yang sedang mencari perahunya akibat hilang. Awalnya, saksi mengira sapi mati, namun setelah didekati adalah mayat manusia. Temuan mayat kemudian dilaporkan ke Pamong Desa. Sebuah rumah 2 lantai di Jalan Ametung, Kedaton, Bandar Lampung kebakaran pada Rabu dini hari. Api cepat membesar meludeskan isi dalam rumah dan atap. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan atau Damkarmat menurunkan 5 mobil damkar. Menurut petugas, kebakaran terjadi saat pemilik rumah sedang tidur. Mereka terbangun saat api di ruang tengah lantai bawah sudah besar. Kebakaran kemudian menjalar ke lantai 2 dan atap. Korsleting listrik diduga jadi penyebab kebakaran tersebut. Meski di tengah gempuran produk pabrikan yang semakin modern dan murah, Desmond Delta tidak mau menyerah dan tetap membuat sapu ijuk tradisional. Usaha ini sudah digelutinya selama 7 tahun, meski diakuinya omset yang didapat kian menurun. Desma tetap bertahan membuat sapu ijuk di rumahnya di Desa Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, karena bahannya masih banyak tersedia di kebun. Bahannya adalah sabut pohon aren yang ia ambil dari sekitar desanya. Dalam sehari, Desmond mampu membuat hingga 5 buah sapu. Membuat bikinnya gagang dulu, bikin cari rotan, tuh gagangnya, baru jalinnya rotan juga. Nah, baru selain dibersihin dulu rotannya, nah, terus dibelah, dijahit, ya, terus kita ngambil sabutnya 1 hari, baru dibersihin sampai selesai 2 hari. Nah, barulah istilahnya kita jahit sampai jadi satu itu sehari dapat 5. Sapu ijuk bergagang rotan ini biasanya dijual di warung sekitar desa hingga pasar kecamatan. Namun biasanya ada juga yang datang langsung ke rumahnya untuk membeli. Harga sapu ijuk Rp50.000 per buah. Ya, pertama kalinya kita kan mengupayakan gimana caranya biar bahan itu yang jelas itu bertambah, dan kedua kali insya Allah mudah-mudahan kalau mencukupi dana Dede Pekon, kita akan salurkan buat mereka biar bisa lancar dari pemasaran dan juga mungkin bibitnya gitu, aren itu mereka tanam lagi. Setiap bulan Desmond bisa mendapat hasil penjualan Rp1,5 juta. Ia bersyukur karena bisa menambah uang belanja dan sekolah 2 anaknya. Desmond berharap ada bantuan modal dan pemasaran supaya usahanya kian berkembang. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Anda pecinta kuliner? Nah, sekarang kami ajak Anda icip-icip soto yang cukup legendaris di Bandar Lampung. Lokasi warungnya ada di Kelurahan Kupang Kota, Kecamatan Teluk Betung Utara. Warung ini sudah dibuka sejak tahun 1970 dan menurut para pelanggan rasanya tidak berubah. Salah satu yang khas dari soto di sini adalah kuahnya yang kental dan kaya akan rempah. Uniknya, ada juga kuah bening yang disediakan untuk alternatif. Ada berbagai jenis soto yang bisa dipilih, antara lain soto ayam, soto babat, soto daging, soto tulangan, hingga sop daging. Tentu bisa jadi pilihan untuk makan siang bersama seporsi nasi hangat, ceker ayam, dan melinjo. Sering makan di sini sebulan adalah 2-3 kali. Apa yang bikin ketagihan?
Karena dia banyak macamnya ya, soto daging ada, soto babat ada, terus toppingnya juga banyak. Ada pilihannya, ada hati, ada pakai telur, ya ceker, tulang-tulangan. Sotonya itu, ini kan soto legend ya Mbak ya, rasanya sedap banget kuahnya, kemudian ininya juga rasanya enak, terjangkau banget, pokoknya enak, mantap. Untuk merasakan kenikmatan berbagai soto ini, pembeli hanya perlu merogoh kocek mulai dari Rp12.000 hingga Rp25.000. Sementara jika ingin tambahan telur rebus, harganya Rp5.000 per butir. Ya pemirsa, inilah warung soto Mbak Yanti, sangat legendaris sekali karena sudah ada sejak tahun 1970. Kali ini saya mencoba menu soto babat. Kuah kental yang creamy, sangat menggugah selera, sangat cocok sekali menjadi tempat referensi Anda makan siang bersama teman ataupun keluarga. Bagaimana? Apakah Anda tertarik mencobanya? Fitri Amalia, Jeffrey Arifin melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Lampung untuk hari ini. Saya Fitri Amalia, mewakili redaksi yang bertugas undur diri. Semangat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.